Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Saat Teduh Sektor 5. Mari Bapak, Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita akan pujikan sebuah lagu pujian. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Oh, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Oh, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu Tuhan. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Oh, hosana bagimu
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Oh, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Oh, ku cinta Engkau Yesus. Oh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, mengucap syukur untuk keadaan kami, mengucap syukur untuk kesehatan kami. Bapa, mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, jika sebentar lagi kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau urapi kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan yang terlebih penting lagi Bapa, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan. Amin. Tema saat teduh kita pada pagi hari ini, Rabu 5 Januari 2022, adalah kemuliaan Allah dari Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita hanya menyinggung kemuliaan Allah pada waktu menyanyikan lagu-lagu gerejawi di dalam suatu ibadah. Padahal kemuliaan Allah perlu direspon dengan sikap yang tepat. Melalui Mazmur 29 ini, kita akan merenungkan tentang kemuliaan Allah dengan lebih menyeluruh. Mazmur 29 ini dibuka dengan sebuah seruan yang ditujukan kepada penghuni surgawi. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Pengertian istilah penghuni surgawi di sini dapat merujuk kepada makhluk-makhluk surgawi, sebagaimana yang diindikasikan dalam Alkitab terjemahan baru dan diartikan dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari maupun Alkitab terbuka. Tetapi pengertian dasarnya adalah anak-anak Allah. Sebab dalam bahasa Ibrani digunakan dua istilah, yaitu ben, yang berarti anak, dan Yehovah.
Namun bila kita memperhatikan kitab Ulangan 14 ayat 1 dan Mazmur 82 ayat 6, nampaknya istilah anak Allah ini dapat pula merujuk pada bangsa Israel. Dengan kata lain, pemazmur sedang mengajak seluruh bangsa Israel untuk sujud menyembah kepada Allah. Ada 3 hal yang disebut pemazmur terkait dengan penyembah Allah di sini, yaitu kemuliaan, kekuatan, dan kekudusan. Dalam kedua ayat pertama dari Mazmur ini, pemazmur menyebut kemuliaan sebanyak 2 kali. Di dalam ayatnya yang pertama, pemazmur mengingatkan bahwa kemuliaan itu hanya bagi Allah saja. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan. Tidak jarang kita tergoda untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini. Namun, pemazmur mengingatkan bahwa kemuliaan itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk menikmati kemuliaan tersebut. Selain itu, pemazmur mengajak umat Allah untuk menyembah Allah dengan beriaskan kekudusan. Seringkali kita terlalu menekan kebaikan hati Allah serta kedekatan dengan Allah di dalam ibadah penyembahan, sampai menjadi lupa bahwa Allah itu kudus adanya dan harus disembah di dalam kekudusannya. Akibatnya tidak ada kegentaran sedikit pun dalam beribadah kepada Allah. Bahkan tak kalah memohon pengampunannya, kita terlalu berani memohon seakan kita memang berhak untuk memperoleh pengampunan tersebut. Karena itu kita memohon dengan tanpa gentar, lupa bahwa dosa yang telah kita lakukan seharusnya membuat kita menghadap Tuhan yang gentar. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pada waktu kita mengingat kemuliaan Allah, kita sudah menjadi gentar karenanya? Sejauh mana kemuliaan Allah itu membuat kita gentar untuk melakukan dosa? Seberapa gentarkah kita pada waktu mengaku dosa di hadapan Allah? Bapak, Ibu, marilah dalam setiap ibadah kita akan lebih menghayati sikap menundukkan kepala sebagai wujud kegentaran hati akan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami bila kami memandang rendah kemuliaan-Mu, sehingga kami datang menghadap Engkau tanpa sikap yang gentar. Terima kasih Bapa, teruslah bimbing kami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.